101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Ya, semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Dan seperti biasa, setiap Senin kami kembali menghadirkan program spesial untuk Anda, yaitu Senin Inspirasi. Kami menghadirkan salah seorang pelaku usaha UMKM, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita inspirasi mereka ya, mengenai bagaimana asal mula ya mereka memulai usahanya. Kemudian tentu ini merupakan bukan hal yang mudah ya untuk bisa seperti saat ini butuh perjuangan Smart Listener. Dan tentu di spesial program untuk hari ini juga kita bagaimana kita berharap ya para pelaku usaha UMKM ini juga bisa, usaha mereka tuh bisa tumbuh dan juga berkembang. Dan di hari ini kita bersama dengan tamu spesial, dan di tangan beliau inilah ya Smart Listener, sampah kelapa muda itu bisa diolah menjadi satu barang yang berharga ya. Dan kita akan mendengarkan ini gimana ya inspirasi dari tamu spesial kita hari ini. Langsung saja kita menyapa. Di sini kita bersama dengan Bapak Amanji Rahman. Beliau merupakan pemilik usaha UMKM Kalapana Sosa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arman. Pak Aman ya? Pak Amanji, Bu. Iya, Amanji. Gimana kabar tak, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Sehat walafiat. Semangat, Pak ya. Semangat. Baik. Ini kalau saya lihat nih ya, dari nama ini juga memang sangat spesial sekali ya. Amanji. Iya. Amanji Rahman. Dan kemudian untuk usahanya nih, UMKM Kalapana Sosa. Iya. Baik. Pak Aman, sebelum kita lebih banyak lagi ya mengetahui tentang bagaimana sih sebenarnya untuk prosesnya dari sampah kelapa muda ya. Ini bisa diolah menjadi suatu barang yang mempunyai nilai tinggi gitu kan, nilai yang mempunyai nilai lebih. Nah, Pak Aman bisa memberikan sedikit penjelasan nih Pak untuk asal mula nih ya, gimana sih untuk bisa kenapa sampai berpikir nih untuk bisa memilih ataupun memulai usaha yang satu ini Pak Aman. Oh ya, makasih Bu atas waktunya menyempatkan saya untuk datang ke sini. Semoga dengan kedatangan saya di sini itu bisa membuat teman-teman sekalian yang menyaksikan live kami ini di podcast ini, jika ada yang ingin mengikuti jejak kami dibolehkan, sangat dibolehkan, bahkan ilmu yang kami punya ini akan kita bagikan. Jadi awal mulanya itu waktu itu memang 3 tahun lalu itu kita kena bencana COVID. Bencana COVID itu saya tidak tahu dulu kita mau bikin apa jadinya ini. Kita punya anak 5, lalu kita yang swasta ini kan tidak punya penghasilan tetap tiap bulan. Jadi muncullah ide itu, Bu. Muncul ide itu dalam kesulitan kami, bengkel las kami tutup 2, tutup sama sekali nggak ada job waktu itu. Jadi kita coba buat mesin waktu itu, mesin pencacah sabut dengan bahan-bahan besinya itu kita beli besi tua, besi tua diluakan. Kita buat mesin dengan modal yang seadanya dengan salah satu teman saya itu yang sudah lagi di Sopeng mengembangkan juga potensi kelapa. Awalnya di situ. Butuh waktu panjang sih sebetulnya, Bu. Butuh jatuh bangun juga memulai usaha ini yang memang kita tidak punya istilahnya ngasih petunjuk, ngasih pelatihan, tidak ada sama sekali. Jadi betul-betul otodidak waktu kita mulai semua ini. Mungkin itu saja dulu mungkin awal kisahnya, Bu, bahwa kita mulai semua pada saat COVID memang, COVID-19. Iya. Oke. Ini memang panjang ceritanya Pak ya, bahwa sangat panjang. Ini usaha ini memang dimulai pada saat COVID ya, di mana semua sektor usaha ini ikut berdampak gitu kan. Nah, kalau melirik usaha yang satu ini kan memang susah gitu ya, atau memang orang itu tidak berpikir begitu Pak. Berpikir ternyata nih sampah kelapa muda itu bisa diolah menjadi barang yang
bernilai tinggi gitu kan. Iya. Nah, kalau dari Pak Aman sendiri nih ya, sebelum melirik untuk memulai usaha ini, sebenarnya usaha-usaha apa saja Pak sebelumnya untuk bisa bertahan pada saat COVID itu? Jadi kita dulunya ada bengkel las itu Bu, Ya. ada bengkel las kami 2. Tapi sebab sepinya job itu, sebab memang kita dibatasi lah mungkin waktu itu. Tidak boleh kemana-mana lah, segala macam lah. Jadi awalnya memang kita mengolah sabutnya dulu. Awalnya itu waktu itu kan pas COVID itu semua membudidayakan bunga. Oh itu ya, Iya, zaman-zamannya awalnya ya. itu. Jadi awalnya kita jual kokopit, basicnya itu. Jadi di sabut kelapa ya muda itu Bu, ada kokopitnya, ada batok kelapanya, ada juga sabutnya. Tapi yang menjadi segmentasi waktu itu memang kita kokopit untuk media tanam. Iya, media tanamnya dulu. Tapi sejalan waktu begitu, menumpuklah sabut kelapa ini. Waduh, mau diapakan ini? Tempatnya juga sempit. Ya. Jadi ya mungkin itulah jalan-jalannya Tuhan Bu. Selalu saja dia kasih kita petunjuk. Kasih begini, bikin pot, bikin apa kek. Sampai detik ini yang kita buat itu tadinya pakai kawat-kawat begitu. Hingga kita bisa ciptakan semacam ini Bu. Ini bahannya sama sabut kelapa. Jadi kita tidak menggunakan kawat lagi. Dulu kita awal-awal itu kita coba pakai kawat. Ini kita pakai lem. Pakai lem hingga jadinya sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Dan ini masih banyak sih Bu, banyak sekali. Cuman saya tidak bawa contoh-contoh. Ada tas, ada lampion, ada sejadah, ada taplak meja, ada sendal hotel. Ada sepatu sih sebetulnya juga kita sudah bikin modulnya. Tapi ya mungkin di lain waktu mungkin saya akan tampilkan semua apa yang kita buat selama ini. Demikian Bu. Iya, jadi memang Pak ya. Jadi awalnya memang sebelum beralih ke sabut kelapa, tapi sebelumnya ada usaha sebelumnya ya Pak? Ada Bu. Usaha apa itu Pak Itu namanya? kita bengkel las dulu Bu. Ya, selain bengkel las itu apa Pak? Yang saat itu Pot bunga ya? setelah kita olah ini Bu, kita bikin pot bunga. Oh, pot bunga. Gitu, iya. Jadi kebetulan kita masih ada alat-alat bengkel, makanya kita bikin mesin itu dengan alat-alat bengkel yang ada lah. Ada lasnya, ada pemotong besinya. Kita manfaatkanlah apa yang ada pada saat itu. Soalnya dalam kondisi begitu yang keuangan sangat sulit sekali waktu itu. Saya kalau flashback ke belakang itu kadang apa namanya? Apa Pak yang paling sedih gitu. Ya, Maksudnya apa Pak yang pengalaman yang tentu ini menjadi motivasi untuk dari Pak Aman untuk bisa bangkit Pak? Motivasi itu pastinya anak-anak Bu. Iya. Anak-anak yang ada satu cerita Pak mungkin yang bisa di-share ya untuk smart listener. Bagaimana Pak suka sebagai dukanya, suami Pak? Ya Bu, sebagai bapak anak-anak saya itu kan pasti kita segi mentalitas juga pasti kita agak guncang gitu, gimana menafkahi anak-anak gitu, bagaimana tanggung jawab kita sebagai suami, ngasih makannya, sandang pangannya. Nah situasinya pada saat COVID itu kita tahu semua tuh, kita tidak tahu mau bikin apa pada saat itu. Iya Pak. Bingung, asli bingung. Ya. Tapi itu yang saya bilang Bu, saya setiap juga memohon kepada Allah itu, doa saya itu selalu mengatasnamakan saya punya anak sebetulnya. Iya Pak. Ya. Saya selalu atasnamakan saya punya anak. Kalau saya mungkin banyak dosa mungkin. Jadi, tapi kalau anak-anak saya itu yang saya jual kepada Allah, bahwa bantu saya Allah. Ini untuk menghidupi saya punya anak-anak. Dengan itu Bu pasti ada saja jalan dikasih sama Tuhan. Ada saja. Jadi saya mungkin agak saya kayak istilah kita digolai Tuhan. Tapi bagi saya itu mungkin teknik saya mungkin supaya Tuhan bukakan jalan gitu. Kasih saya ilmu, kasih apa gitu. Supaya saya bisa eksis sampai detik ini. Gitu Bu. Ya. Jadi memang kekuatan yang terbesar ini adalah keluarga ya Pak, anak-anak gitu ya. Oke. Kemudian Bapak memulai usaha ini Pak. Pasti kan ini memang ada banyak kendala gitu kan Pak, ada banyak tantangan gitu kan. Itu gimana Pak? Pada saat
tadi seperti diinformasikan juga oleh Pak Aman, melihat ada apa tadi Pak untuk pengolahan dari besi tua itu diolah, kemudian apa yang menjadi tantangan Pak? Tantangannya sebab kita tidak punya basically di situ Bu untuk gitu, bikin mesin yang kayak gitu. Biasanya kan kita makanya bikin. tadi saya berpikir ya bahwa Pak Aman ini punya latar belakang atau gimana nih terkait kerajinan ini atau gimana? Tidak ada sama sekali Bu, tidak ada sama sekali kita punya basic mengolah sabut kelapa itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi belajarnya gimana Pak? Otodidak? Otodidak asli Bu, otodidak. Atau dari teman atau gimana Pak, dari keluarga ada ngintip yang sedikit di YouTube lah Bu. Oke, iya. Ada di YouTube sedikit. Gimana Pak? Apa tantangan yang ya selain itu tadi ya, memang Pak Aman ini tidak ada ilmunya. Nah ini apa tantangan lainnya Pak? Tantangan lainnya itu waktu kita sudah tidak menggunakan kawat itu ke lemnya Bu. Bahan untuk bahan lemnya yang kita bingungkan waktu itu. Pakai lem apa? Jadi kita coba sudah mulai lem A sampai Z itu tidak ketemu lah. Tidak ketemu lah. Sampai suatu waktu saya coba-coba ngintip salah satu pengusaha sabut kelapa di Thailand itu. Saya coba, walaupun saya tidak lihat basic aslinya apa yang digunakan, tapi saya membayangkan ini dia lemnya putih. Lem Fox sudah pasti bukan, sebab saya sudah coba. Tanya sana sini, gabung di komunitas kelapa Indonesia, saya temukan ada teman yang ngasih info, itu lemnya latex Pak. Oh, lem khusus gitu Pak. Khusus Bu. Bahan alami juga sih sebetulnya. Mulailah di situ Bu kita kembangkan. Ya butuh waktu panjang lah sebetulnya Bu. Kalau saya jelaskan mungkin tidak selesai sampai. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Boleh, iya. Jadi awalnya itu kita pakai pompa ini Bu, kembang-kembang itu. Tapi hasilnya tidak maksimal sebab sifat lem itu menggumpal. Yang pompa untuk kembang-kembang itu kan yang pakai manual tangan begini. Sampai suatu waktu kita kendala di modal untuk beli alat diko spoit itu. Jadi kita coba minta pinjaman ke salah satu bank itu, dan alhamdulillah kami dibantu lah istilahnya gitu. Di proses akhirnya Pak. Iya. Dan alhamdulillah sudah jalan, soalnya dia jalan 3 tahun sih. Sudah 2 tahun 6 bulan lah. Mudah-mudahan bisa selesai lah. Gitu. Jadi itu ya salah satu tantangan ya untuk bagaimana berusaha dengan daur ulang ini Pak ya. Iya. Butuh kegigihan memang. Kegigihan. Jadi kemudian untuk bahan bakunya Pak, tadi apakah ini juga menjadi salah satu kendala atau gimana Pak? Kalau bahan baku Bu, bahan bakunya sangat melimpah malah. Sangat melimpah sebetulnya. Kita tidak butuh lagi biaya untuk membeli bahan baku. Tinggal kita angkut, kita bawa ke ke penggilingan atau pencacahan sabut. Dan malah pedagang kelapa muda itu suka, malah dia senang kalau kita angkut dia punya limbah atau sampah kelapa muda itu. Dia senang sekali sebab kalau ada mobil khusus yang datang itu Bu, dia sewa mobil gitu. Kalau bagi kami tidak menyewakan mobil, tapi kasih saya sampahnya. Kasih saya sampahnya, saya angkut, saya bawa, saya giling gitu. Ini terbantu dong Pak ya? Sangat Bu. Sangat terbantu. Itu biasanya kalau semuanya ngambil yang sampah kelapa ini, itu masih di daerah Makassar atau sudah di luar kota atau gimana? Kebanyakan Bu. Biasanya kita di depan Popsas itu, atau di tempat tinggal kami di Dayak juga banyak. Atau melintas ke Galesong itu, di Galesong juga banyak kan tempat pengolahnya di Goa Bu. Jadi sambil lalu saja yang mana kita dapat. Tidak sulit sih. Oke. Yang pastinya untuk bahan bakunya ini sangat mudah didapatkan. Sangat mudah Bu. Sangat mudah. Dan sangat melimpah. Oke. Pak, tadi seperti informasikan juga ya. Jadi memang memulai usaha ya banyak ya, las ya. Memulai usaha las, kemudian juga sempat mempunyai alat gitu kan untuk mengolah. Pada saat pandemi kemarin itu kan memang orang kebanyakan tinggal di rumah terus menanam ya, menanam sesuatu menanam bunga ya. Nah ini juga sempat ya menjadi usaha Bapak ya untuk pot itu ya.
Dan akhirnya untuk pot sendiri Pak, itu bahannya dari sabut kelapa juga atau gimana Pak Iya, semuanya? sabut kelapa Bu. Hmm, Cuman untuk casingan itu kami pakai kawat, Untuk merekatkannya, untuk mengikat. ya merekat ya, Iya, untuk pakai kawat mengikatnya. awalnya, Hmm, tapi jalan waktu kita pakai lem, sudah mhm. tidak pakai kawat lagi. Oke, jadi ini bisa kelihatan lebih halus gitu Pak ya, Iya, kelihatan lebih 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 halus, halus. bahan-bahan besi tidak ada Hmm, lagi di apa namanya di sabutnya ini, hmm, gitu. hmm, Memang kita mau semua bahannya alami lah, hmm. istilahnya jangan pakai bahan-bahan yang tidak alami. Oke. Nah ini bisa dilihat ya Smart Listener. Tadinya memang harus bawa ya banyak ya Pak ya untuk hasil dari sabut kelapa ini ya. Iya, mestinya Hmm, ini soalnya dadakan juga sih panggilannya tadi Ibu. Ada teman salah satu pelaku UMKM juga yang hmm. ngajak kami ke sini, tapi Memang dadakan ya. dadakan sekali. Ya. Seandainya mungkin dikasih waktu jeda atau apa, kita bisa siapkan lebih banyak, Bu. Iya. Kayaknya meja ini kayaknya nggak Nggak cukup ya muat, Pak ya. tidak Nggak muat muat. sudah pasti kalau saya bawa. Baik. Kita masih lanjut lagi ya untuk Siap. ngobrolnya Pak Aman ya. Iya, Kita Bu. break dulu untuk sesaat ya. Dan baik Smart Listener, tentunya kita mau tahu juga nih ya. Dari usaha yang dilakukan oleh Pak Aman ini, berarti kalau pada saat COVID ini berarti sudah 3 tahunan Pak ya, 3 tahunan, tiga Bu. tahunan ya. Dari hasil kerajinan ini itu apa aja sih yang sudah didapatkan oleh Pak Aman ya? Kita akan tahu sebentar ya, Smart Listener. Dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini ya, masih bersama dengan Bapak Amanji ya dari Kalapana Kelapana Sulsel. Kalapana Sus. Nah untuk Anda juga nih Smart Listener yang mau bertanya ya di sore hari ini, mungkin Anda juga pengen mengetahui ya lebih banyak Oh lagi iya, nih tentang inspirasi dari Pak Aman ini, bagaimana mengolah sabut kelapa ini menjadi satu barang yang memang mempunyai banyak kegunaan ya, Pak. sangat, Iya. sangat. Silakan ya, Anda juga bisa berkomentar atau pesan singkat Anda bisa di WhatsApp ya di 0811 4610 11 atau Anda juga bisa ke channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi, Pak. Iya, Jadi tadi ya seperti diinformasikan oleh Pak Aman, memang kan ini banyak tantangan Pak untuk sangat. usaha ini ya. Iya, Jadi tadi menggunakan kawat, kemudian Pak Aman akhirnya itu bisa mendapatkan lem khusus ya iya, untuk menjadi perekat ya. iya. Jadinya memang kerajinan ataupun handmade Handmade, ini iya, itu kelihatan halus gitu ya Pak ya iya. hasilnya. Oke, Pak, kemudian ya untuk bahan bakunya tadi memang sangat mudah didapatkan ya. Sangat mudah, Bu. Sangat mudah dan sangat melimpah. Ya, dan Pak Aman, kalau Iya, semuanya melihat juga nih ya, ini kan orang pasti tidak jarang ya terpikirkan bahwa bagaimana sampah kelapa muda ini ataupun sabut kelapa ini itu iya, bisa diolah menjadi satu barang yang berguna gitu iya. kan. Nah, kalau dari Pak Aman sendiri, inovasi apa saja Pak yang sudah dilakukan dari sampah kelapa muda atau dari sabut kelapa ini Pak? Oh ya, makasih Bu. Jadi kalau untuk inovasi-inovasi sebetulnya itu kalau saya melihat potensi ke depannya ini memang tidak ada batasnya. Jadi semua teman-teman yang ingin menggeluti dunia sabut kelapa ini sebenarnya punya potensi semua. Semua bisa menuangkan imajinasinya, Iya, menciptakan sesuatu mungkin yang tidak sama dengan yang saya buat, tidak ada masalah Bu. iya, Tidak ada masalah sebab bagi saya ilmu yang sedikit ini memang mau dibagikan. Kita mau bagi supaya mudah-mudahan banyak yang bisa apa namanya kualitas hidupnya meningkat lah. Utamanya itu dalam hal ekonomi. Itu yang iya. paling penting sih Bu. Oke, kalau sekarang Pak Aman ini hal-hal apa saja sih yang sudah dilakukan Pak untuk bagaimana mengedukasi masyarakat Oh, nih? ya, Mungkin untuk orang-orang terdekat ya dari ya, Pak Aman, bagaimana bisa mengedukasi mereka bahwa ternyata ini loh bisa ya. dihasilkan, kita melewatkan, ternyata ini bisa diubah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat begitu Pak. Ya. Jadi untuk tata kelola sabut kelapa ini Bu, yang kami lakukan itu adalah eh, mengadakan pelatihan-pelatihan biasanya. Kami ada juga
apa namanya, kayak kegiatan UKM mengabdi namanya. UKM mengabdi itu kami biasa lakukan seumpama kami ada dapat penjualan agak lebih, kami ke pelosok-pelosok desa, ngasih pelatihan dan edukasi. Dan ada lagi kita punya keinginan sebetulnya ke depan, ada niat yang kita ataupun ada keinginan yang kami ingin lakukan itu untuk pelatihan di anak jalanan sebetulnya Bu, dan pengemis yang biasa mungkin cuma minta-minta di jalan. Saya sih inginnya maksudnya adik ataupun teman-teman yang ada di jalan kita kasih pelatihan. Jadi dia tidak minta-minta uang lagi kepada pengguna jalan. Sebisa mungkin dia menjual hasil buatannya, hasil buatan apa namanya, sabut kelapa itu, entah itu topi, entah itu songkok, entah itu lampion. Jadi kita ini sebetulnya saya melihatnya kita ini kalau banyak mencela, menghina, tapi kita tidak buat solusi. Solusi ekonomi itu paling penting bagi saya sebetulnya. Buat beliau-beliau di atas itu kita coba gugah. Kalau bisa Pak, jangan kita cuma tangkapi itu gembel, kita tangkapi itu pengemis, tapi kita tidak buat solusi ekonomi. Nah, teman-teman di sana itu kan cuma butuh mau makan atau apa gitu. Iya Pak. Jadi kalau bisa ke depan ada kepedulian lah. Kalau memang kami ingin dilibatkan, kami siap melatih gembel dan pengemis ataupun pengamen yang biasa mengganggu pengguna jalan. Gitu Bu. Jadi memang jangan ditangkap saja Pak ya. Iya, sebaiknya kita buat solusinya gitu. Jadi memang dibina ya Pak, dilatih untuk bagaimana mereka bisa mandiri. Mandiri secara ekonomi. Iya. Oke. Nah itu ya, itu hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Aman. Jadi memang ini semacam apa ya, semacam kelompok yang dibentuk ya Pak Aman ya. Ini sudah ke beberapa daerah di mana aja? Kalau yang kami bentuk itu ada di Galesong juga Bu, ada di Bontonopo Selatan juga, ada di Pangkep yang jalan sih. Kami memang tetap dapat kendala Bu di lapangan itu, utamanya di pelosok-pelosok desa biasanya. Kendalanya seperti apa itu Pak? Biasanya dia mau Bu, mau usaha, cuma dia tidak sanggup beli alat pendukung. Misalnya alat dikonya atau apanya yang lain itu yang saya dapatkan sih. Ada sekian yang saya latih, saya bina, hulunya ke situ. Dia mau. Keinginannya kuat sekali, cuma itu. Namanya di kampung Bu, biasa terbatas ya, kendalanya seperti itu. Jadi berhenti Pak, stop. Iya, otomatis Bu. Cuman saya biasa bilang di mana-mana juga itu usaha kita butuh modal, saya bilang. Selain modal tenaga, mungkin kita juga butuh modal alat untuk melakukan. Kalau tidak ada alat, mana bisa Bu? Tidak bisa kita ini. Jadi arahannya seperti apa Pak Aman? Kalau semuanya memang ada kendala seperti itu dari kelompok yang dibentuk Pak? Saya biasanya coba menggugah pejabat ataupun beliau-beliau yang di atas untuk ayolah main-main ke bawah lah Pak. Jangan di atas melulu, jangan cuma di belakang meja gitu. Ayolah kita sama-sama bahu-bahu, saling membantu. Kalau tujuan kita untuk peningkatan ekonomi, ayo Pak. Saya juga punya ilmunya sedikit dan memang saya mau bagikan. Ayo kita sama-sama baku-bahu, baku bantu mewujudkan itu semua. Oke, jadi memang ada aksi nyata gitu Pak ya. Jangan hanya teori saja gitu kan Pak. Oke, ini sudah dijalankan berapa tahun Pak untuk kelompok yang dibentuk dari Pak Aman? Sudah, kalau yang di Goa itu sudah setahun lebih Bu, setahun lebih. Tapi saya akan comeback kembali ke sana sebab mulai banyak pesanan, mungkin sebab kendalanya di alat atau apa, saya apa boleh buat Bu, saya mungkin akan eksekusi. Mungkin saya siapkan alatnya, saya beli alatnya untuk supaya bisa jalan di sana, menyuplai bahan-bahan setengah jadi ke tempat kami yang di Daya itu. Di daerah itu. Jadi akhirnya itu dijadikan mitra gitu ya Pak? Iya Bu. Pak, kalau saya lihat ini ya, ini produk yang Bapak hasilkan ini kan songkok ya Pak ya? Iya, salah satu
salah satunya Bu. Sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali ya, Banyak tapi sekali, kalau Bu. semua yang dihadirkan hari ini Iya, songkok. songkok salah satunya dengan topi. Iya. Ini kalau yang ini Pak, itu butuh berapa lama untuk menyelesaikan ini Pak? Tidak lama Bu. Kalau untuk satu songkok ini itu belum masuk finishing ya. Untuk bahan setengah jadinya itu 15-20 menit sudah jadi satu biji. Oh begitu? Iya. Iya. Kalau kita ahli ya, maksudnya kalau kita sudah ahli. Kalau pemula ya itu ya anggaplah dia setengah jaman sampai paling lama 1 jam lah. Namanya juga pemula kan pasti masih adaptasi, bengkaki ini masih kaku. Tapi kalau yang sudah ahli nih Sudah ahli bidangnya bisa 15-20 menit sudah 15 jadi. sampai 20 menit ya. Oke, dari beragam handmade ataupun kerajinan yang sudah dihasilkan oleh Pak Aman ini, itu butuh berapa lama Pak? Misalnya nih ada pemesanan gitu Pak. Itu bisa di-handle semua atau gimana Pak? Untuk pemesanan Bu, kami masih online offline. Iya. Jadi kami selalu menggunakan metode sesuai kemampuan kami gitu. Kami selalu tidak mau maksa sebab kami juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak bisa juga kita sepelekan. Jadi kami selalu bilang sama konsumen, tapi nunggu Ki, mungkin saya selesaikan sampai besok atau lusa gitu. Dikasih waktu space lah. Jadi biasa konsumen enggak, ini kan bukan juga kebutuhan pokok. Beda kalau makanan minuman mesti disiapkan memang. Kalau ini segera ya. Santai aja, maksudnya tidak usah kasuk-kusuk, usah ini. Oke. Pak, jadi itu ya untuk kalau ada pemesanan. Nah, untuk pemasarannya sendiri itu kan masih offline dan online gitu ya Pak. Jadi kalau semuanya ada yang memesan itu memang selama ini itu memang harus butuh waktu lagi Pak ya, karena memang ini butuh handmade, ketelitian gitu kan, karena memang handmade gitu. Nah, jadi hal yang dilakukan oleh Pak Aman itu bisa ya melibatkan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk di daerah ya tadi ya Pak Aman. Iya. Kalau di yang teman-teman binaan kami di Pangkep kami sudah libatkan, tapi dia lebih condong penjualan di lokal Pangkep. Dan iya, alhamdulillah binaan kami di Pangkep itu diambil sama katanya, saya belum juga lihat langsung, tapi katanya ketuanya di sana itu sudah diambil jadi binaan di PT Sementona. Saya bilang ya alhamdulillah kalau begitu. Saya ikut bahagia juga soalnya apa yang kami bangun itu di awal itu mulai kelihatan tanda-tanda baik lah, bahwa ekonomi mulai ada tumbuh di satu titik. Memang mesti pelan Bu, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja, pelan sampai kita kuat, memang sampai kita bangun setinggi mungkin nantinya insya Allah. Kalau seperti pohon kelapa gitu ya Pak ya. Iya, setinggi pohon kelapa itu. Jadi memang butuh proses gitu Pak. Iya. Oke. Nah, itu secara untuk pemasarannya secara offline dan juga online. Nah, paling banyak nih responnya yang sudah memesan nih handmade buatan dari Pak Aman itu yang paling jauh di mana Pak? Paling jauh waktu dulu itu Papua, ada Palembang. Ini semalam ada Bandung juga. Yang mesan Pak? Iya, Bandung. Kita juga mau coba-coba nanti untuk peci atau songkok itu. Saya lagi pesan kemasannya. Kita juga mau coba-coba titip jual mungkin di toko oleh-oleh yang ada di kota atau di sini. Lalu ke Saudi juga kita mau coba-coba Bu. Namanya usaha kita mesti coba supaya kita tahu sampai di mana kemampuannya kita. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kami lakukan ini bisa kejadian, bisa kejadian supaya kami bisa tumbuhkan lagi titik-titik ekonomi atau simpul ekonomi di desa-desa lah Bu. Paling utama saya memang fokusnya ke desa sih sebetulnya. Gitu. Ya, jadi sama-sama bisa berkembang gitu Pak ya. Oke. Kemudian Pak, ada pendampingan dari pihak-pihak terkait selama ini, misalnya dari pemerintah daerah gitu Pak. Kalau Pak Aman, ya. Soalnya ini kalau pendampingan dalam hal pelatihan Bu, sebetulnya tidak ada, tidak ada sama sekali. Sebab memang belum banyak yang tahu ini benda. Makanya tugas saya sebetulnya mengenalkan ini benda, bahwa ada sesuatu, ada benda di sekeliling kita itu yang bisa kita olah dan bisa jadi uang, maksudnya begitu. Jadi memang belum ada sama sekali sih
yang saya dapatkan di saya pendampingan yang spesifik ke sabut tidak ada. Ke produk ini ya? Iya, tidak ada Ibu. Masih saya aja yang jalan ke melatih atau apa gitu. Kalau diundang untuk pelatihan oleh dinas, kami datang. Oh gitu. Tapi memang ada undangan juga begitu Pak untuk melatih. Kalau untuk instansi itu Bu, saya diundang tapi saya kenakan biaya. Biaya itu untuk pembelian bahan sih sebetulnya. Oh gitu ya. Mobilisasi kita juga bolak-balik ke tempat tinggal, ke tempat yang dituju itu kan kita biasanya bawa alat diko, bawa mobil, bawa teman pelatih lagi satu untuk mendampingi, itu bawa bahan baku, lem, sabut. Jadi kita butuh biaya untuk itu enggak lebih. Jadi itu bisa langsung latihan, langsung sama-sama gitu ya Pak? Sama-sama Bu. Bisa membuat? Iya, bisa membuat langsung. Jadi workshop. Hasil yang dia buat yang kita latih dia bawa pulang sebagai oleh-oleh, gitu. Iya. Jadi dapat ilmunya juga, terus barangnya itu bisa dibawa pulang juga gitu ya? Iya. Oke, Pak. Tadi ini sudah usahanya berjalan selama 3 tahun 3 tahunan. Apakah sudah ada manfaatnya yang Pak Aman dapatkan untuk saat ini Pak, khususnya untuk ke keluarga Pak? Alhamdulillah Bu, untuk hasil yang kami bisa dapatkan walaupun tidak banyak tapi ya cukuplah buat makan sama anak-anak gitu, sekolah gitu. Apa aja sih Pak misalnya nih? Adakah yang memang untuk planning selanjutnya itu apa yang akan dilakukan Pak jika memang sudah mendapatkan hasil dari handmade yang Pak Aman buat? Sebetulnya kalau keinginan cita-cita saya itu sesuai dengan petunjuknya Pak Sandiaga Uno ya Bu, ini agak singgungan ke sana. Kita diinginkan itu menyuplai sendal hotel sebetulnya. Cuma saya bilang saya tidak mau ke susu. Saya mau siapkan dulu binaan yang banyak, soalnya ini handmade, bukan mesin yang buat. Jadi butuh tenaga-tenaga yang butuh tenaga banyak lah Bu untuk membuat itu supaya supply sendal hotel itu bisa kita penuhi. Sebab kalau kita sudah bikin MOU dengan pihak hotel lalu kita tidak bisa penuhi kuotanya itu, kan kita yang kena Bu, kena penalti atau denda, atau mending kita pelan-pelan saja. Tidak usah ke susu supaya kuota yang dibutuhkan hotel-hotel yang, bayangkan Bu kalau semua hotel kita suplai sendal hotelnya dengan kandungan lokal, saya tidak bisa bayangkan Bu. Itu bisa menggerakkan ekonomi gitu ya Pak. Gila banget Bu, duitnya juga lumayan lah, cuannya lah. Gitu Bu. Oke, jadi memang harus step by step saja. Iya, pelan-pelan. Oke. Jadi ini ya memang untuk hal yang memang menjadi tantangan ke depannya itu bagaimana bisa menjadikan kelompok-kelompok yang dibentuk oleh Pak Aman ini, terutama yang di desa-desa itu bisa terampil begitu Pak ya? Iya, yang dibutuhkan memang Bu, siklus pelatihan dan pendampingan itu sampai dengan penjualan. Jadi kami tidak semata-mata melatih, tidak semata-mata mendampingi, tapi skema-skema yang kami bangun itu sampai dengan penjualannya. Oke. Iya. Jadi sampai penjualan juga kita bantu. Jangan sampai kayak selama ini pelatihan tapi habis pelatihan ditinggalin gitu. Tidak ada langkah selanjutnya. Tidak ada langkah selanjutnya, kan bingung. Iya. Kalau semuanya sudah punya produknya terus mungkin untuk pemasarannya atau kayak gimana gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, bisa disebutkan juga nih apa saja yang sudah dihasilkan untuk handmade-nya Pak dari sampah kelapa muda ini, dan harganya itu berapa sih? Pasti penasaran ya yang mendengarkan kita nih di sore ini. Kalau untuk penjualan Bu, sebetulnya ini tidak ada yang mahal sebetulnya. Kami ini sebab memang tujuan kami itu mengenalkan. Soalnya peci ini kita jual 50, ada yang 75 sesuai dengan bahan baku yang kami gunakan Bu. Soalnya dalam sabut kelapa yang kami kelola itu ada size 3, ada size 2, ada size 1. Size 1 yang agak-agak mahal biasanya, soalnya dia lebih halus. Lebih halus, jadi ada tingkatan lah kita buat. Gitu. Oke, Pak, kita ini ternyata nih ada beberapa pertanyaan. Siap. Saya baca dulu. Siap. Ya. Silakan Bu.
Oke, apa saja produk yang bisa dihasilkan dari daur ulang serabut kelapa ini katanya Pak? Oh ya, makasih teman penanya. Sangat banyak yang kita bisa ciptakan sebetulnya. Dan mungkin penanya juga bisa menciptakan sesuatu. Macam yang kami buat itu kan sudah ada lampion, ada sendal hotel, ada peci, ada songkok, ada topi kupluk, ada sejadah, ada taplak meja. Saya kalau mau sebutkan semua mungkin tidak selesai. Jadi apapun yang ada di kepala Anda itu bisa Anda ciptakan sebetulnya. Nanti saya bantu, saya kasih pelatihannya gimana supaya saya tuntun sampai dia bisa wujudkan apa yang dia bayangkan itu. Ya. Bisa ada wujudnya. Iya. Saat ini kami juga saya tambahkan sedikit Bu, bahwa kami lagi bangun komunikasi dengan pengusaha mebel, utamanya sofa. Kami lagi bangun komitmen untuk mengganti bahan spon itu, spon yang biasa kita duduki ini. Kita coba modifikasi menggunakan sabut kelapa. Mudah-mudahan ini bisa jalan juga, jadi ada peluang lagi. Sebab bahan ini Bu beda dengan spon. Spon itu kalau dibuang ke alam atau ke tanah itu lama sekali bisa terurai. Iya. Kalau sabut kelapa itu kan bahan alam memang Ji. Jadi istilahnya untuk segmentasi lingkungan dia aman lah. Bisa lebih cepat terurai gitu, Pak ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Pak. Ada kerjasama dengan pihak lain seperti petani kelapa atau lembaga daur ulang untuk mendapatkan bahan baku kulit kelapa katanya, Pak. Oh, kalau untuk bahan baku kita sebetulnya tidak ada kesulitan sama sekali Bu. Tidak ada. Kalau kita yang paling penting saat ini kita bangun adalah keinginan sebetulnya untuk usaha. Kalau bahan baku tidak ada sulitnya. Kita tinggal minta sama penjual kelapa muda, dia kasih gitu. Dengan senang hati ya. Dengan senang hati malah dia suka. Ya, karena kan bingung ini mau dikemanakan ini untuk ininya Pak ya. Saya dapat info juga Bu, itu ada pedagang kelapa waktu saya main ke tempatnya itu mau ngambil. Saya tanya kan, ini kalau tidak diangkut dibuang kemana? Saya buang ke sungai katanya. Bisa. Itu tidak boleh sebetulnya kan. Ayo kita sama-sama kumpulkan saja, nanti saya angkut. Tapi jangan kenakan biaya saya. Oh tidak Pak, malas kita senang katanya. Ya, gitu. Itu sangat membantu ya. Oke, baik. Nah itu ya untuk pertanyaan lain ini Pak. Nah selain produk yang sudah ada ini, adakah rencana lain atau inovasi kira-kira dari sabut kelapa ini bisa menghasilkan produk lain yang juga selain yang ada saat ini Pak untuk kedepannya nih? Saya membayangkan sesuatu. Saya selalunya begitu membayangkan sesuatu Bu. Kalau mau membuat sesuatu itu membayangkan. Info yang saya dapatkan di komunitas kelapa Indonesia itu, di Cina itu sabut kelapa itu sudah dibikin body kit mobil. Oh ya. Iya. Jadi saya membayangkan suatu waktu bahan ini akan dijadikan bodi mobil. Betapa dahsyatnya ini kelapa ini, sabut kelapa ini. Itu teknologinya sampai ke situ Pak ya. Ya kalau mungkin kita punya teknologi, kenapa tidak Bu? Iya. Makanya biasa saya debat sama teman-teman di komunitas kelapa Indonesia itu, ngapain kita jual bahan mentah ke Cina? Kenapa kita tidak kelola di sini? Bahan setengah jadi lalu atau bahan jadi, nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Iya. Daripada bahan mentah. Bahan mentah balik lagi Bu ke Indonesia. Ke Indonesia diolah lagi. Jadi bahan jadi, beli mahal nih. Iya. Harganya tuh bisa di-up ya. Iya, pasti lebih mahal. Bu. Oke. Untuk bisa bertahan, apakah yang menjadi ciri khas produk Bapak dari produk-produk lain yang beredar di luar sana katanya? Apakah dari segi harga atau dari keunikan atau apakah untuk bahan-bahan yang digunakan aman nih untuk sangat aman digunakan untuk masyarakat? Sangat aman, utamanya umpama untuk bantal. Bantal itu kan kita tidak bawa, mungkin kali lain. Bantal itu sangat aman untuk kita gunakan sebab dia selain bahan alami, dia anti apek juga sebetulnya Bu. Anti apek, umpama biasa bantal itu kena apalah basah gitu, tinggal kita bawa saya ke tempat panas, dia langsung kembali ke posisi awalnya dia.
Pak, kalau saya lihat juga nih dari songkok yang dibuat, Iya. ini ada bagaimana sih untuk perawatannya, Pak? Kalau songkok ini Ini yang dari sampah kelapa muda ini ya. eh, Mhm. kelebihan songkok sabut kelapa itu dia tidak bau apek. Beda kalau kita songkok yang pada umumnya itu kan dia full ketutup, Bu. Iya. Ini ada ventilasinya banyak dia. Mm. Lubang-lubang anginnya itu banyak. Jadi kalau mau untuk bau apek biasanya itu dia tidak ada. Jadi istilahnya nyaman lah digunakan, nyaman. Lalu unik kedua itu unik dia, gitu. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus gitu, Pak, untuk bahan-bahan ini. Oh tidak Ji, enggak. Yang penting jangan kita kasih kena hujan, maksudnya basah-basah. Itu Ji yang jadi apa namanya? Masih kita istilahnya masih meneliti lagi lah, maksudnya kayak mengkaji lagi bagaimana supaya dia tahan. Tapi ya nantilah itu stepping saja Bu. Untuk saat ini kemampuan kami masih sebeginilah kemampuan kami. Oke, saya jadi penasaran nih untuk satu songkok ini harganya berapa nih? Kalau yang ini 50-an Bu, yang gini 50-an. 50.000 ya. Kita pakai bahan size B namanya. Kalau yang size A itu di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Ya, disesuaikan dengan bahan maksudnya. Ya, bisa sampai 100-an mungkin bisa, Pak ya. Oke. Kalau yang ini Pak? Kalau ini 50-an ya kita jualnya. Tapi sebenarnya ini kita bawa yang tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja. Jadi harusnya lebih banyak tadi bawahnya Pak ya. Ya mendadak sih. Mendadak Bu, kita dipanggilnya juga memang dalam keadaan Pokoknya next nanti saya panggil lagi deh Insya Allah Pak Bu. ya. Siap-siap Bu. Ya, baik. Ini sangat ada banyak hal ilmu yang bisa kita dapatkan ya dari Pak Aman di sore hari ini. Mungkin untuk bisa untuk teman-teman pelaku UMKM di luar sana nih Pak, apa nih yang ingin Pak Aman sampaikan nih Pak, untuk mereka juga yang mungkin ingin mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Pak Aman. Oh ya, buat teman-teman yang ingin memulai usaha, mungkin bingung kita mau pakai apa gitu, bahan apa. Kalau kita ada keinginan, ada kemauan, silahkan mungkin ke tempat kami di Dayak. Kalau mau dilatih atau mau pelatihan itu kami tidak memungut biaya kalau di tempat kami ya, yang didatangi. Di mana itu Pak? Di Dayak. Di Dayak. Namanya di Pondok Sawah Bu namanya tempat kami itu. Bisa hubungi nanti kalau kita mau telepon saya bisa di langsung aja Pak 0821 5881 0011. Ya, dengan Pak Amanji, Ketua UMKM Kelapana Sulsel. Jadi untuk kalau teman-teman mau ke sana silakan, kami tidak pungut biaya. Tapi kalau kami diundang jelas kami ada kenakan biaya lah. Iya, soalnya butuh mobilisasi lah untuk biaya beli bensin apa segala macam. Demikian. Iya. Untuk sosial medianya Pak, ada Instagram? Sosial media itu Amanji Kaca Bu, di IG dan di TikTok juga ada. Tapi kami tidak begitu aktif sebetulnya, lebih banyak di Facebook atau di WhatsApp. Iya. Jadi kalau semuanya smart listener nih ya ingin melihat lagi produk terbaru dari Pak Aman, ya dari sampah kelapa muda ini, dari sabut kelapa ini, langsung saja ya. Boleh, itu bisa melihat, kunjungi ya. Boleh. Instagramnya. Boleh. Oke. Baik, Mas Eri sampaikan Pak untuk closing statementnya untuk untuk smart listener. Saya tambahkan mungkin sedikit buat adik-adik atau siapapun, kalangan siapapun, sebab ini ilmunya membuat ini tidak butuh keahlian khusus, tidak butuh. Siapapun bisa bikin. Mulai anak kecil sampai yang dewasa, sampai kakek nenek juga bisa bikin ini. Jadi sangat mudah. Tidak butuh tenaga banyak, tidak butuh panas-panasan, tidak butuh hujan-hujanan. Yang penting ada tempat sedikit saja. Kita bisa buat ini umpama songkok ini atau yang lain-lainnya. Oke. Mungkin itu Bu. Ya, jadi silakan bergabung ya dengan Pak Aman. Silakan. Untuk line teleponnya bisa dibagi lagi Pak satu kali. Ya, silakan di 0821 5881 0011. Oke, ya itu ya Smart Listener. Baik, tentunya ada banyak hal yang sudah kita dapatkan di sore hari ini bersama dengan Pak Amanji. Siap ya. Dari UMKM Kelapana Sulsel. Oke, dan tentunya Smart Listener, kita bisa membuat dunia yang lebih baik dan ramah lingkungan. Ini salah satu hal yang contoh ya yang sudah dilakukan oleh Pak
Aman Ji. Baik, dan sekali lagi Smart Listener, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ya di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi terima kasih Pak Aman sudah hadir di studio Pak. Sama-sama Bu. Dan Smart Listener, demikian untuk Senin Inspirasi kita di hari ini. Sekali lagi saya Mirza Arianti dan juga Pak Amanji ya. Kami pamit dari Anda semuanya di sore hari ini. Sekali lagi kami pamit. Selamat sore dan sukses untuk Anda. Bye-bye.